Bek kiri Persib Bandung Rezaldi Hehanussa masih belum bisa tampil untuk memperkuat Persib Bandung. Pemain berusia 29 tahun itu masih dalam pengawasan fisioterapi akibat cedera yang dialaminya. Sejak awal musim 2024, Rezaldi Hehanussa baru tampil satu kali, yakni saat laga away ke markas Dewa United pada pekan kedua BRI Liga 1 yang berakhir imbang 2-2. Saat itu pemain yang akrab disapa Bule ini tampil selama 56 menit. Ia pun sempat menghiasi bangku cadangan saat Persib Bandung kontra Persija yang berakhir 2-0 pada pekan ke-6 BRI Liga 1. Namun sejak pekan ke-7 hingga pekan ke-11, sosok Rezaldi diputuskan tidak bisa tampil memperkuat Persib Bandung lantaran masih menjalani pemulihan. Ya, saya minta doanya. Semoga pemulihan berjalan dengan lancar dan semoga bisa berjuang kembali bersama teman-teman dan juga tim tentunya, kata Rezaldi Hehanussa. Absennya Rezaldi membuat pelatih Persib Bandung Bojanovic kelimpungan saat Edo Febriansyah juga mengalami cedera. Bahkan pelatih asal Kroasia itu sempat melontarkan untuk membawa kembali sosok Zalnando yang dipinjamkan ke PSIS Semarang. Rezaldi masih memiliki kontrak panjang bersama Persib Bandung hingga pertengahan tahun 2026. Penandatanganan klausul kontrak tersebut ditandatangani kedua belah pihak pada Selasa 1 Oktober 2024 di Geraha Persib Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Interim Sporting Director PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, Persib menandatangani kesepakatan perpanjangan kontrak bersama Rezaldi karena kontribusi besar pemain bersangkutan sejak bergabung dengan Pangeran Biru pada pertengahan musim 2022. Aditya berharap kontribusi besar akan kembali diberikan pemain yang akrab disapa Bule itu dalam 2 tahun ke depan. Sebab Persib punya misi mempertahankan gelar juara Liga 1 dan meraih prestasi terbaik di AFC Champions League 2. Sejak pertama kali didatangkan, ex-pemain Persija Jakarta itu diplot sebagai bek kiri. Pada musim pertamanya, Rezaldi mampu memberikan kontribusi signifikan dalam 12 penampilan selama setengah musim. Pada musim berikutnya, kendati terjadi suksesi kepelatihan dari Luis Mia ke Bojanovic, Bule tetap menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Sepanjang musim itu, Bule tampil dalam 25 pertandingan, termasuk 4 partai semifinal dan juga final. Persib Bandung akan melakoni pertandingan yang menentukan di laga terakhir grup F AFC Champions League 2 melawan Ceceng FC. Jadwal Persib kontra Ceceng FC akan digelar pada Kamis malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Pada laga yang menentukan tersebut, pelatih Persib Bandung Bojanovic akan menyiapkan kejutan yang spesifik. Dia meramu tim tanpa pemain spesialis wingback sayap kanan karena Hen sedang mengalami cedera dan dipastikan absen di laga tersebut. Selain itu, Kakang Rudianto dan Robby Darwis juga tengah menjalani pemanggilan timnas Indonesia di ajang Piala AFF arahan pelatih Sintayong. Situasi kekosongan tersebut membuat Bojanovic putar otak dan siap melakukan pertaruhan menyimpan pemain yang berbeda di bek kanannya. Nama pemain yang ditempatkan di pos bek sayap kanan kemungkinan itu adalah Rahmat Irianto. Pasalnya saat berbaju timnas Indonesia, ia juga pernah ditempatkan di posisi itu. Teka-teki kejutan tersebut akan terjawab nanti 2 jam setelah kick-off. Kodak sebenarnya meminta untuk timnas Indonesia dapat meminjamkan terlebih dahulu Kakang Rudianto untuk laga terakhir Persib di fase grup AFC Champions League 2. Kendati demikian, manajemen timnas Piala AFF tidak mengabulkan Pinta Hoda karena dijadwalkan tim akan berangkat ke Myanmar pada Kamis hari ini bertepatan dengan laga Persib Bandung kontra Ceceng FC. Ini akan ada kejutan di posisi bek kanan. Hen berlatih hari ini, tetapi dia belakangan masuk ke dalam lapangan, melakukan latihan recovery dengan berlari di pinggir lapangan saja. Jadi kemungkinan dia tidak bermain nanti, tetapi dia sudah hampir pulih. Namun untuk posisi bek kanan, mungkin ada kejutan. Karena saya harus menemukan seseorang. Mungkin saja pemain yang sebelumnya tidak bermain di posisi itu. Tentu saja 2 pemain U23, Robby dan Kakak, tidak bersama kami. Kami coba untuk bisa memanggil Kakak, tetapi mereka tidak menerima permintaan kami. Itu karena tim sudah akan melakukan perjalanan ke Myanmar. Jadi kami tanpa mereka. Sisanya kami sudah siap, kata Bojanovic. Penjaga gawang Persib Bandung Kevin Rey Mendoza masih percaya timnya dapat lolos ke babak 16 besar ACL 2. Kepercayaan itu datang karena timnya berkomitmen untuk mengalahkan Ceceng FC pada laga pamungkas malam ini. Kendati kelolosan Persib akan dipengaruhi oleh laga Lion City Steelers kontra Por FC, Mendoza berpikir wakil Thailand itu tidak ingin melepaskan status juara grup kepada wakil Singapura. Ia memprediksi Por FC tidak rela bermain mata dengan Lion City. Pasalnya jika finish sebagai runner-up grup, mereka harus menantang wakil Jepang yakni Sunfreak Hiroshima. Namun untuk bisa mengalahkan Ceceng FC, Mendoza harus sadar diri karena pertahanan Persib Bandung begitu buruk
harus kebobolan 2 gol sejak babak pertama. Kondisi itu berulang dilakukan dalam 2 pertandingan terakhir saat menghadapi Lyon City dan juga Port FC. Meski pada akhirnya mereka terhindar dari kekalahan berkat performa apik di babak kedua. Pertahanan Persib Bandung harus memastikan mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebab Ceceng FC siap menghukumnya dengan keberadaan penyerang asal Pantai Gading, yakni Jen Kuasi, dan 2 pemain penyerang lokal, yakni Gaudi dan juga second striker Wowe. Mendoza masih percaya lini pertahanan Persib Bandung mampu mengatasi ancaman penyerang-penyerangan dari tim berjulukan Green Giant. Saya rasa jika kami menang, kami mempunyai peluang. Kami masih percaya. Lalu tentu saja untuk laga lain, Port melawan Lyon, Port akan berusaha menang untuk memastikan posisi nomor 1. Jadi ini adalah peluang yang bagus. Saya rasa kami harus memperhatikan situasi itu dan mempersiapkan itu. Namun kami juga punya pertahanan yang bagus. Memang mereka punya penyerang yang bagus, dan kami harus memperhatikannya. Kami harus berhati-hati, dan kami harus siap, kata Kevin Dre Mendoza. Juru gedor Persib Bandung David Da Silva sudah kembali bermain dan kerap mencetak gol di 2 laga terakhir pada ajang AFC Champions League 2. Saat menghadapi Lyon City Sailors, David Da Silva mencetak gol pembuka bagi Persib Bandung setelah tertinggal 2 gol, hingga akhirnya meraih kemenangan dengan skor 2-3. Sedangkan saat menghadapi Port FC, gol yang dicetak David Da Silva menjadi gol penyeimbang, sehingga Persib Bandung lepas dari kekalahan. Di kedua laga tersebut, David bermain di babak kedua. Akankah kini David Da Silva menjadi starter saat Persib Bandung menghadapi Ceceng FC malam nanti? Pelatih Persib Bandung Boy Jerona mengatakan, untuk David apakah ia menjadi starter atau tidak, dia ingin melihat kondisinya malam nanti. Odak mengatakan jadi pihaknya perlahan meningkatkan waktu bermain bagi David Da Silva. Seperti yang telah diberitakan, David sebelumnya sering absen karena mengalami cedera. Tetapi saya senang, di Singapura dia bermain sekitar 25-30 menit dan bermain bagus. Di laga sebelumnya, dia bermain 30-35 menit dan juga bermain bagus. Jadi mungkin saja dia bermain 1 babak pada laga ini saat menjamu Ceceng. Tetapi mengenai dia akan bermain sebagai starter atau tidak, kita lihat nanti, kata Bojan Hoda. Teman duet David Da Silva, Ciro Alves, mengaku sangat senang karena David Da Silva kini kembali bermain dan juga mencetak gol. Ciro mengatakan bisa dibayangkan dia lama tidak bermain penuh dan kini sudah kembali mencetak gol. Saya sangat senang David sudah kembali dan mencetak gol lagi, karena ini bukan momen yang mudah bagi David, dan dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Saya merasa sangat senang mengenai ini, dan saya harap kami melanjutkan kerja keras ini, kata Ciro Alves. Selain itu, demi bisa mengamankan poin penuh, David Da Silva pun berharap Boboto bisa membantu tim Persib Bandung dengan memenuhi stadion. Pemain asal Brazil tersebut mengaku memerlukan dukungan dari para supporter secara langsung di stadion, tidak hanya melalui media sosial. Selain itu, David Da Silva juga mengaku sangat merindukan para Boboto. Saya melihat tidak terlalu banyak Boboto datang ke pertandingan, jadi saya berharap mereka membantu kami, mendukung kami dalam laga kali ini. Ini sangat penting. Saya melihat banyak pesan di media sosial Instagram. Mereka mengikuti perkembangannya. Tetapi ini tidak cukup untuk kami, karena kami perlu isi penuh dan atmosfer stadion. Kami sedang kehilangan ini. Saya sangat merindukan Boboto di dalam stadion. Jadi saya berharap mereka dapat mendukung kami di pertandingan penting ini. 3 poin penting yang kami harus dapatkan sekarang, kata David Da Silva. Pencarian Persib Bandung tentang sosok anyar untuk mempertajam lini depan terus dilakukan. Termasuk sosok pemain berbahaya satu ini dikabarkan sedang dekat dengan radar pencarian Persib Bandung untuk menggantikan posisi Melson 5. Minimnya kontribusi Melson 5 membuatnya berpeluang bakal terdepak dari skuad Pangeran Biru. Kabar bakal terdepaknya Melson 5 dari Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, yakni transfernew_ft pada Kamis 31 November kemarin. Merujuk adanya kode Persib Bandung bakal mendatangkan striker anyar, ada 1 bomber yang layak dipertimbangkan oleh Persib Bandung. Ya, 1 bomber yang dimaksud adalah striker yang kini membela PSKC Cimahi di Liga 2, yakni Matteo Silva. Selama Liga 2 2024 berjalan, Matteo Silva telah berhasil mencetak 7 gol untuk PSKC Cimahi. Dirinya pun masuk dalam jajaran top skor sementara Liga 2 musim ini. Bukan tidak mungkin konsistensinya bersama tim satelit Persib Bandung ini berpeluang untuk membawanya ke level tertinggi di Liga Indonesia, yakni BRI Liga 1. Terlebih selain menggantikan posisi Melson 5 yang belum kunjung memberikan kontribusi maksimal untuk skuad Maung Bandung, nama striker utama Persib Bandung yakni David Da Silva
juga secara usia tidak lagi tergolong muda untuk ukuran Liga 1. Lalu apakah Bojanogly akan kepincut dengan pemain asal Brazil Matheus Silva dari Liga 2 ini? Patut kita nantikan.